Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum Kepler. Nah, keteraturan gerak planet dapat dijelaskan oleh mekanika benda langit yang kemudian dikembangkan untuk dapat menjelaskan gerak dan lintasan planet, sehingga dapat diketahui bentuk orbit planet. Nah, gerakan planet-planet termasuk bumi dan yang ada di sekeliling matahari itu disebabkan oleh gaya tarik matahari yang berupa gaya sentral dan matahari sebagai pusatnya. Nah, seorang ilmuwan, Johannes Kepler, ia adalah orang yang pertama merumuskan lintasan planet-planet sekeliling matahari yang kemudian dikenal sebagai hukum-hukum Kepler 1, 2, dan 3. Nah, Kepler membandingkan data yang dikumpulkan Tycho Brahe dengan hasil pengamatannya dan kemudian mengolahnya secara matematis sehingga menghasilkan 3 buah hukum tersebut. Lalu, buat apa sih hukum Kepler itu? Nah, hukum Kepler berfungsi untuk memperkirakan lintasan planet-planet atau benda luar angkasa yang mengitari matahari seperti asteroid ataupun planet luar yang belum diketahui semasa Kepler hidup. Nah, pada tahun 1609 Kepler menemukan bahwa bentuk orbit yang cocok dengan data pengamatan Tycho Brahe yaitu bentuk elips, dan ini disebut sebagai hukum 1 Kepler yang berbunyi semua planet bergerak pada lintasan elips mengitari matahari dengan matahari berada di salah satu fokus elips. Ini berarti kedudukan planet terhadap matahari selalu berubah. Nah, maksud dari selalu berubah itu apa sih? Kita tinjau gambar dari sebuah elips. Nah, oke. Nah, di sana kita kan matahari itu berada di salah satu titik fokus elips. Nah, di sini kita ada matahari, kemudian di sini ada planet. Nah, planet ini akan ada kalanya di mana dia dekat dengan matahari dan ada kalanya juga dia jauh dengan matahari, yaitu bisa di sekitar sini. Nah, maka yang dimaksud selalu berubah itu kalau bahwa planet itu bisa di dekat dengan matahari ataupun di jarak terjauh dengan matahari. Nah, kita ketahui bahwa titik terjauh dari matahari disebut aphelium dan titik terdekat dengan matahari disebut perihelium. Kita ketahui persamaan dari gaya sentral terhadap gaya gravitasi itu didapat R sama dengan 2 beta per alfa dikali 1 per 1 tambah eksentrisitas cos theta. Maka hasilnya bisa ditulis menjadi R0 per 1 tambah eksentrisitas cos theta. Nah, dari sana kita dapat lihat ya, bahwa 2 beta per alfa itu diganti menjadi R0. Nah, maka kita dapat nilai eksentrisitasnya itu 2 beta per alfa kali A. Nah, lalu apa sih nilai eksentrisitas itu dan apa hubungannya dengan orbit elips? Nah, ada hubungannya, yaitu karena eksentrisitas yaitu perbandingan jarak antara kedua fokus dengan diameter panjang. Nah, jadi nih, kan ini ada 2 fokus. Nah, ini diameter panjangnya. Jadi, eksentrisitas itu adalah jarak ini dengan ini. Nah, seperti itu. Maka jika semakin dekat fokus-fokus elips, maka elips semakin mendekati bentuk lingkaran dengan nilai eksentrisitasnya adalah 0. Karena kita ketahui bahwa elips mempunyai nilai eksentrisitasnya antara 0 dengan 1. Kalau eksentrisitasnya sama dengan 1, dia itu bentuknya akan parabola. Dan kemudian jika nilai eksentrisitasnya lebih dari 0 akan menjadi hiperbola. Kemudian nah, kita tinjau lagi gambar ya. Nah, di sini ada ini kan, ada persamaan B kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, itu tuh apa sih? Kita tinjau yang ada di gambar. Nih. Kita tuliskan. Ini AC kita tulis sebagai A atau setengah sumbu mayor. Kemudian DC kita tuliskan sebagai B, yaitu setengah sumbu minor. Maka jika CM per CA sama dengan eksentrisitas, karena kita tahu bahwa eksentrisitas itu adalah jarak dari fokus ke diameter. Nah, karena ini kita mencoba untuk
satu titik fokus saja, maka kita bisa menjadikan eksentrisitasnya itu jarak dari satu titik fokus per jari-jari. Jadinya ya, seperti itu. Nah, maka didapatkan jika kita mencari B, itu nilainya bisa A kuadrat 1 min E kuadrat. Nah, atau kita mencari jarak matahari ke A, itu bisa A kali 1 min E atau eksentrisitas ya. Nah, kemudian jika kita mencari jarak MB, bisa dengan A kali 1 tambah E. Kemudian jika jarak CM, maka itu A kali E. Nah, selanjutnya adalah hukum 2 Kepler. Hukum 2 Kepler ini menjelaskan tentang gerak edar planet. Nah, bunyinya yaitu suatu garis hayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu luas juri yang sama dalam selang waktu yang sama. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kita tinjau gambar. Misalkan, sebuah planet B bergerak dari B1 ke B2 dalam waktu sebulan, ketika berada di lintasan dekat dengan matahari. Nah, maka ketika jauh dari matahari dalam waktu sebulan pula, planet B akan menempuh jarak dari B3 ke B4. Nah, luas daerah B1 MB2 akan sama dengan luas daerah B3 MB4. Nah, kenapa bisa sih? Padahal dilihat dari gambar, yang satu lebar dan yang satu lagi panjang gitu. Nah, kita ketahui bahwa jika yang lebar itu dia berada di titik dekat matahari, maka jari-jarinya pun akan kecil. Dan untuk yang satunya lagi, itu panjang karena jari-jarinya itu jauh dari matahari sehingga panjang dan menjadi tidak lebar. Tetapi jika di yang lebar itu jaraknya dijauhkan dari matahari, maka akan sama dengan yang jauh dari matahari. Nah, sehingga dalam waktu yang sama, garis sinar matahari membentuk sudut dengan luas yang sama. Kita lihat gambar selanjutnya. Jika jari-jari lintasan planet adalah R, dan sudut yang dibentuk selama waktu delta T adalah delta theta, maka delta A atau luasnya itu adalah setengah R delta S. Nah, perpindahannya itu kita ketahui bahwa perpindahannya itu R delta theta. Maka hasilnya menjadi delta A sama dengan setengah R kuadrat delta theta. Jika delta T-nya menuju 0, maka delta theta-nya sama menuju 0. Sehingga persamaan di atas dapat ditulis menjadi limit delta theta menuju ta hingga itu delta A per delta theta sama dengan setengah R kuadrat atau dA sama dengan setengah R kuadrat d theta. Kemudian kita tinjau dari hukum kedua Newton. Nah, di sini di gambar ini itu udah lengkap ya, ada kecepatannya. Nah, kecepatan sektor mempunyai harga yang sama pada setiap titik dalam orbit. Ketika planet dekat dengan matahari, R-nya kita sudah ketahui bahwa akan kecil dan d theta per dt-nya besar, yang artinya berarti kecepatannya besar karena dia jaraknya dekat dengan matahari. Sebaliknya, ketika planet jauh dari matahari, jarinya itu besar, tetapi d theta per dt-nya kecil. Untuk melihat hukum 2 Kepler sesuai dengan hukum Newton, kita nyatakan dA per dt dalam persamaan vektor kecepatan v dari planet yang tegak lurus dengan garis radial adalah v sin theta. Nah, perihal perpindahan sepanjang arah dari v tegak lurus selama waktu dt adalah r d theta. Jadi, kita juga dapat menyatakan bahwa kecepatan yang tegak lurus dengan radial sebagai V sama dengan R d theta per dt. Nah, dengan demikian kita dapat menyatakan bahwa R d theta per dt sama dengan V sin theta. Berdasarkan persamaan tersebut, maka persamaan kecepatan vektor dapat dinyatakan dalam bentuk setengah R V sin theta, karena tadi itu adalah setengah R kuadrat d theta per dt. Jadi diubah menjadi setengah R V sin theta. Kemudian, perhatikan R V sin theta itu menunjukkan perkalian vektor R kali V. Dan jika semuanya dikalikan oleh M per M, maka persamaannya menjadi dA per dt sama dengan 1 per 2M
R kali MV. Nah, kita lihat R kali MV. Persamaan ini merupakan momentum sudut sebuah benda yang bergerak melingkar. Sehingga persamaan kecepatan vektor dapat dinyatakan sebagai dA per dt sama dengan L per 2m. Nah, kita ketahui bahwa momentum sudut itu konstan. Jadi, hukum 2 Kepler tidak lain merupakan pernyataan konservasi momentum sudut planet. Nah, selanjutnya ada hukum 3 Kepler. Pada hukum ini, Kepler menjelaskan tentang periode revolusi setiap planet yang mengelilingi matahari. Nah, hukum 3 Kepler berbunyi, kuadrat periode suatu planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari. Jadi, rasio kuadrat periode revolusi planet T terhadap kubik dari sumbu elips R adalah sama untuk seluruh planet. Persamaannya, T kuadrat per R kubik sama dengan C. Nah, nilai tetapan C dapat dijabarkan dari hukum 2 Newton, khususnya tentang gerak melingkar atau suatu benda bergerak dalam medan atau gaya sentral. Jika suatu benda bermasa M bergerak melingkar dengan jari-jari R, maka periode T-nya adalah T sama dengan 2V per V. Dengan V adalah kecepatan. Dan gaya sentripetal yang bekerja sama dengan gaya sentrifugal, yaitu F sama dengan mv kuadrat per R. Nah, jika F sama dengan G m per R kuadrat dimasukkan ke persamaan tersebut, dapat diperoleh menjadi Gm per R sama dengan V kuadrat. Dengan G adalah tetapan gaya gravitasi universal. Nah, dari persamaan T, akhirnya diperoleh T kuadrat per R kubik sama dengan 4V kuadrat per Gm. Dengan G sama dengan 6,673 kali 10 pangkat min 11 Nm kuadrat per kilogram kuadrat. Jadi, nilai konstanta tetapan C pada persamaan di atas adalah C sama dengan 4V kuadrat per Gm. Nah, jadi dapat disimpulkan dari presentasi kami yaitu bahwa gaya sentral adalah gaya yang bekerja pada sebuah partikel yang selalu mengarah pada satu titik yang dinamakan pusat atau asal dari gaya. Jadi, aksi gaya sentral pada partikel yang berjarak r dari pusat gaya dapat dinyatakan sebagai F vektor sama dengan F kali R dikali R topi. Nah, apabila sebuah benda memperoleh gaya sentral sehingga bergerak, maka geraknya bersifat konservatif, yaitu gerak partikel selalu pada bidang yang tegak lurus, momentum anguler konstan, dan energinya konstan. Selain itu, hukum Kepler dapat dinyatakan persamaannya dengan gaya sentral, karena hukum Kepler adalah aplikasi dari gaya sentral. Yang mana hukum 1 Kepler itu menjelaskan tentang orbit planet. Yang kedua, yaitu menjelaskan tentang luas yang sama dalam selang waktu yang sama. Dan yang ketiga itu menjelaskan tentang periode revolusi setiap planet yang mengelilingi matahari. Dan ada pula syarat kestabilan suatu orbit melingkar, yaitu jika FR0 tambah R0 per 3 F aksen R0 kurang dari 0. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.